Seorang santri tewas dianiaya sesama santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kasus ini mencuat setelah viralnya video ibu korban yang mengadu ke pengacara kondang Hotman Paris yang curiga buah hatinya meninggal tidak wajar. Kasus ini masih didalami polisi. Jadi pas aku pulang, Bang, aku dikabarin bahwa anakku sudah meninggal. Anaknya kenapa? Sudah meninggal. Meninggal di pesantren itu. Ya. Pesantren apa? Di Gontor. Gontor berapa? Gontor 1. Itu di bawah Jawa Timur ya, Pak? Ya, Jawa Timur, Polda Jawa Timur. Oke, halo Bapak Kapolda Jawa Timur. Halo Bapak Kapolda Jawa Timur. Di sini ada seorang ibu. Pengusutan kasus santri tewas diduga dianiaya di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur terus berjalan. Setelah olah tempat kejadian perkara, polisi juga menyita sejumlah alat bukti, diantaranya becak yang digunakan untuk mengangkut korban dari pondok ke rumah sakit Yasfin, salah satu unit usaha milik Pondok Darussalam Gontor. Sebelumnya polisi menggelar olah TKP di Pondok Gontor di ruangan lokasi penganiayaan dan di rumah sakit. Selain satu korban tewas, juga terungkap jika ada 2 santri lain yang dianiaya. Selain olah TKP dan menyita alat bukti, polisi juga memeriksa sejumlah saksi, diantaranya 4 perawat rumah sakit Yasfin yang ikut menangani korban saat dibawa ke rumah sakit. Yang kami lanjutkan dengan prarekonstruksi inilah ada sekitar 50 adegan, di situ bisa menggambarkan mulai awal ceritanya sampai ending cerita itu di IGD itu. Yang pasti di situ tergambarkan runtutan ceritanya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang pasti di TKP kita menyita beberapa barang bukti berupa potongan kayu. Di situ ada air minum, ada minyak kayu putih, dan ada beberapa alat lainnya. Sebelumnya Albar Mahdi asal Palembang, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Ponorogo meninggal dunia. Jenazah lalu dipulangkan ke Palembang dan ibu korban curiga anaknya meninggal tidak wajar. Sementara itu pihak pesantren Gontor akhirnya membenarkan adanya penganiayaan dan telah mengembalikan pelaku ke orang tuanya. Pihak pesantren juga siap membantu polisi dalam pengusutan kasus ini. Prinsipnya kami Pondok Modern Darussalam Gontor tidak mentoleransi segala aksi kekerasan di dalam lingkungan pesantren, apapun bentuknya, termasuk dalam kasus almarhum Ananda AM ini. Kasus tewasnya santri Gontor ini mencuat setelah soimah ibu korban bertemu dan mengadu jika anaknya meninggal tidak wajar ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam unggahan video dari akun Instagramnya, Hotman Paris meminta agar kasus dugaan penganiayaan ini diusut. Usai unggahan video tersebut, polisi pun turun tangan dan ternyata kasus tersebut tidak dilaporkan. Keluarga santri yang menjadi korban kekerasan di lingkungan Ponpes menuntut pihak pesantren di Kota Tangerang, Banten bertanggung jawab. Korban meninggal diduga setelah dikeroyok sesama santri. Suasana duka menyelimuti kediaman orang tua santri yang meninggal diduga akibat dikeroyok di pesantren di Kota Tangerang. Keluarga korban meminta pertanggungjawaban pihak pesantren atas tewasnya buah hati mereka. Dengan dikeroyok 12 orang itu, anak sebesar itu coba, ya kan? Nah itu kan bagi kami sebagai orang tua tragis banget, jadi itu yang susah dilupakan gitu. Dan kami tentunya pasti akan menuntut bagaimana pihak pertanggungjawaban dari pihak pesantren. RAP meninggal setelah dikeroyok sesama santri di lingkungan pondok pesantren di Kota Tangerang. Korban mengalami luka lebam di tubuhnya. Aksi pengeroyokan diduga karena ada kesalahpahaman saat korban membangunkan salah satu terduga pelaku menggunakan kaki. Polisi telah mengamankan 12 santri yang diduga mengeroyok korban. Ternyata anak tersebut
adalah korban dari penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan oleh teman-teman lainnya. Akhirnya kita lakukan olah TKP, cek TKP, dan kita bisa mengamankan 12 orang anak ya. Mereka masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik unit PPA Polres Metro Tangerang Kota. Santri yang menganiaya temannya hingga tewas di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ditetapkan sebagai pelaku atau tersangka. Remaja 15 tahun ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi menetapkan santri pelaku penganiayaan terhadap temannya hingga tewas di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten sebagai tersangka. Penetapan RE sebagai tersangka dilakukan usai unit Reskrim Polresta Tangerang menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 saksi. Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan, Bapas, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak lantaran pelaku masih di bawah umur. RE bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ya, lakukan penahanan karena ancaman hukumannya 15 tahun. Ya. Kita juga ini beracaranya cepat, dalam 2 minggu ini kita harus segera melimpahkan ke kejaksaan. Jadi tidak bisa lama-lama dilakukan penahanan. Dari pihak pondok pesantren X kita juga nanti lakukan pemeriksaan juga terkait kejadian, kemudian peran dari pengurus ataupun pengawas, kan biasa kalau di asrama ada pengawas. Nanti kita masih berproses. Sebelumnya BD, seorang santri salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang tewas usai dianiaya temannya sendiri. Korban yang masih berusia 15 tahun mengalami luka dalam di bagian leher dan kepala belakang. Korban tewas saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Balaraja Kabupaten Tangerang. Diduga penganiayaan terjadi dipicu cekcok antara korban dan pelaku hingga berujung perkelahian. Kekerasan di dunia pendidikan seperti pondok pesantren masih saja terulang. Pengawasan tentu perlu ditingkatkan dan perlunya memberikan pemahaman agar tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan.